Hai, halo Bes, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih selalu setia dan support channel ini. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Alexandria. Kita panggil saja Alex. Ia baru saja datang dari kampung halaman setelah beberapa hari absen dari kegiatan kuliahnya karena harus mengurus sang nenek yang sakit di kampung. Setiba di kota, ia sudah ditunggu sahabat karibnya yang bernama Jessica. Untuk sementara waktu, Alex akan tinggal di tempat Jessica yang baru ia sewa. Setiba di rumah, terlihat seorang wanita yang sedang asyik gabrut di siang bolong. Wanita itu bernama Bri yang tak lain teman satu rumah dengan Jessica. Jadi ceritanya Jessica dan Bri menyewa rumah untuk mereka tempati dengan cara udunan atau PT-PT. Di sana terlihat seorang pria yang bernama Brian yang menjadi teman kencannya Bri. Ternyata Brian adalah kekasihnya Alex. Sepertinya mereka terlibat cinta segitiga. Mungkin ini yang dinamakan definisi tak ada madu, lebah pun jadi. Di rumah itu, Alex menempati kamar kosong di lantai 2. Sebelum pergi meninggalkan kamar, Jessica mengajak Alex untuk pergi ke pesta nanti malam. Malam harinya, Jessica, Bri, dan Alex pun pergi ke pesta salah satu teman Jessica. Di sana juga terlihat Brian yang tak lama kemudian ia berpamitan pada Alex dengan alasan ayahnya menghubungi dan memintanya untuk segera pulang. Tak berselang lama, Bri pun pamit pulang lebih awal. Jadi penasaran, kalian tahulah ya, mungkin mereka mau melanjutkan urusan mereka tadi siang yang belum tuntas. Selesai acara, Jessica dan Alex pulang dengan kondisi mabuk berat. Dalam keadaan mabuk, Jessica mengajak Alex untuk mampir ke rumah seorang cenayang. Di sana Jessica meminta untuk diramal. Namun cenayang itu menolak untuk melayani Jessica. Justru Alex lah yang ia layani. Ketika meramal Alex, cenayang itu merasakan ada kejanggalan dalam tubuhnya. Cenayang itu melihat ada entitas lain di dalam dirinya. Namun sosok itu tidak mau menampakkan diri dengan jelas. Tak lama kemudian, Alex pun tak sadarkan diri. Di keesokan pagi saat terbangun, Alex merasa heran karena sudah berada di kamar tidurnya. Kemudian Jessica menanyakan kegaduhan yang semalam ia lakukan. Namun Alex tidak mengingat sama sekali apa yang sudah terjadi di rumah cenayang itu. I honestly have no idea why you don't remember that. Jessica menceritakan semalam cenayang yang meramal Alex memberitahu bahwa ada sosok makhluk yang ingin berbicara dengan Alex. Namun saat itu Alex panik berlari keluar ketakutan. Siangnya Alex mulai merasakan hal-hal yang ganjil yang selalu mengganggu dirinya. Malam itu Alex juga mulai merasakan hal-hal aneh. Ia mendengar suara-suara aneh dan barang miliknya yang tiba-tiba pindah dengan sendirinya. Saat tertidur, Alex merasakan hal yang enak, terlihat seperti menikmati mimpinya. Di keesokan pagi saat mandi, Alex terkejut tiba-tiba ada luka sayatan di tubuhnya. Scene berpindah. Saat di kelas, ketika seorang dosen menerangkan, ia terkejut melihat sosok wanita di balik gerbang kampus yang sedang menatap dirinya lalu tiba-tiba menghilang. Alex juga dikejutkan oleh coretan gambar simbol satanis yang tiba-tiba memenuhi bukunya. Selesai kelas, saat dalam perjalanan pulang, ia kembali melihat sosok bocil di tempat bermain yang terus menatap dirinya. Setiba di rumah, Alex menceritakan pengalaman dirinya yang akhir-akhir ini merasakan kejanggalan yang selalu menyelimuti hari-harinya. Namun, Jessica menjawabnya dengan ketus. Alex bercerita sering mendengar suara-suara aneh. Dia merasa selalu ada yang memperhatikan dirinya. Mungkin itu hanya suara tikus, jawab Jessica. Yeah, scratching. It's an old house, it totally makes sense. I mean, there's probably a mouse or two.
Malam itu, Alex kembali mendapat gangguan dari entitas lain. Ia mendengar suara alat musik yang sedang dimainkan. Lalu, ia mencari sumber suara itu. Terlihat di balik pintu kamar mandi ada sosok penampakan. Alex pun merasakan keberadaan makhluk itu. Saat akan ke lantai bawah, Alex dikejutkan oleh Bri yang baru selesai mandi. What are you doing? Saat kembali ke kamar, ia terkejut buku tulisnya kembali dipenuhi oleh simbol satanis. Di keesokan hari, selesai ngampus, Alex penasaran dengan sosok bocil yang selalu memperhatikannya di sebuah taman bermain. Ia pun menghampiri sosok bocil tersebut. Saat Alex mengajukan pertanyaan pada si bocil itu hanya terdiam tidak menjawab. Lalu bocil itu tiba-tiba mengatakan sesuatu pada Alex. He's coming for you. Kemudian Brian datang menjemputnya. Saat ia kembali melihat ke arah si bocil, sosok itu sudah tidak berada di sampingnya. Alex menceritakan pada Brian semua kejadian yang dia alami. Brian berpendapat itu mungkin dari beban pikiran, mengingat saat ini neneknya sedang sakit atau mungkin karena pengaruh dari lingkungan baru. Malam harinya, Bri merasa heran melihat Alex yang tiba-tiba sudah berada di dalam kamarnya dengan wajah dan tatapan yang menyeramkan yang membuat Bri ketakutan. Bri segera memberitahu Jessica tentang hal itu. Saat mereka kembali ke kamar Bri, Alex sudah tidak ada di sana. Jessica melihat kamar Alex, ia melihat gelagat yang aneh pada diri Alex. Ia pun mencoba mendekati, lalu tiba-tiba Don't touch her. besoknya di perpustakaan, Alex mulai mencari tahu tentang sosok makhluk tak kasat mata. Ia mulai mempelajari mengenai gangguan roh jahat. Kemudian terlihat seorang pria yang mencoba mendekatinya. Lalu yang terjadi, di luar ruangan salah satu dosen memanggilnya. Ternyata dosen tersebut salah satu dosen yang mengajar di kelas Jessica. Sebelumnya Jessica sudah bercerita dan meminta solusi mengenai hal di luar nalar yang dialami Alex sahabatnya. Sekedar informasi, dosen tersebut memiliki seorang ayah yang memiliki kemampuan dalam pengusiran setan. Dosen itu menjelaskan ia akan berusaha membantu permasalahannya. Dengan catatan, ia mau mengatakan yang sebenarnya apa yang dialami. Namun saat itu Alex memilih diam karena tidak ada satu orang pun yang percaya apa yang ia alami. Tak lama kemudian, Alex pun pergi. Sesampai di rumah, Alex menghubungi Brian untuk menemuinya di rumah. Alex bercerita pada Brian, berharap Brian bisa memahaminya. Karena saat ini Alex benar-benar depresi dengan gangguan roh jahat yang sering ia alami. Lalu ia menunjukkan luka sayatan di tubuhnya. Alex menjadi sangat sensitif dengan semua kejadian yang ia alami. Ketika Brian mencoba untuk mencairkan suasana, lalu yang terjadi, Why'd you do that? setelah Brian pergi, Alex mendapat gangguan dari entitas lain yang berusaha menggabrut paksa dirinya. Scene berpindah. Jessica memasuki kamar Alex. Ia terkejut melihat kondisi Alex sahabatnya yang semakin hari semakin memburuk. Jessica baru mengetahui ada luka sayatan di tubuh Alex. Ia menganggap bahwa itu perbuatan Brian. Jessica berusaha mengajaknya ke rumah sakit, namun Alex menolaknya. Okay, come on. Give me your hands. Malam itu, Alex tidur ditemani oleh Jessica. Saat tengah malam, Alex kembali mendatangi kamar Jessica. Sosok itu menyinggung tentang perselingkuhan Brian dan Bri, lalu tiba-tiba di scene berbeda saat terbangun, Jessica melihat Alex sudah tidak berada di tempat tidur. Jessica pun mencarinya ke lantai bawah. Namun yang terjadi,
Di keesokan pagi, Jessica membawa Alex ke ruangan Profesor Madison untuk berkonsultasi kembali mengenai kejadian-kejadian di luar nalar yang menimpa Alex sahabatnya. Di sana, Alex pun mulai membuka mulut tentang kejadian yang selama ini ia alami. Something's fucking happening to me. And this time I know it. Kemudian Alex pergi menuju ke tempat Cenayang untuk menanyakan hal aneh yang sering ia alami. Cenayang itu mengungkapkan jika sosok itu tidak akan melepaskannya. Lalu Alex menanyakan apa yang diinginkan makhluk tersebut. Cenayang itu menjelaskan kalau makhluk itu membutuhkan ibu untuk anak-anak yang akan dilahirkan. Seorang ibu pengganti yang masih murni seperti dirimu. Lantas Alex menanyakan apa yang dimaksud dengan anak. Cenayang itu kembali menjawab, seorang anak dalam waktu dekat akan tumbuh dalam rahimmu. Sosok itu telah memilihmu. Lantas bagaimana caranya untuk menghentikannya? Cenayang itu lalu berkata, semua itu sudah terlambat dan kamu akan mati. Di scene berbeda, dosen Madison mengunjungi rumah orang tuanya. Ia meminta tolong pada Bill ayahnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Alex, salah satu muridnya yang diduga mengalami gangguan roh jahat. Namun saat itu sang ayah tidak mempercayai begitu saja. Kemudian Madison menunjukkan bukti buku milik Alex yang dipenuhi coretan sosok entitas lain. Di scene berbeda, terlihat Alex kembali diganggu oleh roh jahat yang kembali berusaha menggabrutnya. Tak berselang lama, Brian pun datang. Tanpa rasa malu, Alex yang ketakutan segera meminta Brian untuk segera menggabrutnya. Tapi tiba-tiba, makhluk itu dengan cepat menarik tubuh Alex ke atas ranjang. Brian pun tak luput dari serangan sosok tersebut. Kemudian mereka pun mencoba pergi untuk menghindar. Namun yang terjadi, sosok makhluk tak kasat mata kembali menariknya. Brian yang ketakutan segera pergi keluar dari rumah itu. Malamnya, Jessica yang baru pulang terkejut melihat Alex yang sedang berada di bathtub sedang melamun dengan tubuh penuh luka sayatan. Melihat itu, Jessica segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter yang menangani menduga bahwa luka itu kemungkinan akibat kekerasan yang dilakukan oleh kekasihnya. Karena selama di rumah sakit, Alex tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Dia menyuruh Jessica untuk segera menghubungi polisi. Setiba di rumah, Alex tertidur ditemani oleh Jessica. Saat tengah malam, saat tertidur, Jessica mengerang keenakan dan ternyata saat ke lantai bawah, Bree sudah dalam keadaan tewas mengenaskan. Melihat itu, Jessica pun panik ketakutan, dia berlari keluar. Ternyata di luar sana, Bill sudah memantau di depan kediaman Jessica, karena ia mengetahui akan terjadi sesuatu pada malam itu. Bill menenangkannya dan menyuruh Jessica untuk menunggunya di dalam mobil. Kemudian, Bill masuk ke dalam rumah dengan membawa buku pengusiran setan yang telah ia siapkan untuk mengusir roh jahat dalam tubuh Alex. Setiba di sana, Father Bill melihat Alex sudah dalam kondisi kerasukan. Ia pun segera membacakan doa-doa pengusiran. Kemudian, Alex berlari menuju ke kamarnya. Terlihat di atas ranjang mayat Bree yang sudah berlumuran darah. Tak lama kemudian, sosok yang ada dalam tubuh Alex berusaha menyerang Father Bill. Ia pun tidak tinggal diam. Father Bill terus mengucapkan doa-doa untuk mengusir sosok yang ada dalam tubuh Alex. Iblis itu berkata ia akan segera melahirkan anak-anaknya di dalam rahim Alex. Kemudian sang profesor datang, namun naas ia pun tak luput dari serangan si iblis yang berhasil menewaskannya. Singkat waktu, Father Bill pun pada akhirnya berhasil mengeluarkan iblis itu dalam tubuh Alex. Setelah Alex tersadar, Father Bill mengatakan iblis itu masih berada di sini. Ia akan kembali merasukimu. Mendengar itu sontak membuat Alex berlari ketakutan. Ia segera berlari pergi keluar rumah. Namun si iblis berhasil kembali merasuki tubuh Alex. Tapi tiba-tiba
Yang pada akhirnya Alex pun tewas di tempat. 9 bulan kemudian terlihat sepasang suami istri yang sedang berada di rumah adopsi. Mereka berniat mengadopsi seorang anak. Pasangan tersebut menanyakan histori si anak. Kemudian dokter itu bercerita si anak terlahir dari seorang ibu yang tewas akibat kecelakaan. Yang ternyata bayi yang akan mereka adopsi adalah sosok bayi dalam tubuh hasil kelakuan si iblis. Dan film pun selesai. Thanks for watching, Bes. Bye.